Hei, sahabat pendidik, pernah mengalami hal seperti ini? Kita masuk ruang kelas, tiba-tiba kita merasa pernah mengalami momen ini sebelumnya. Jadi, posisi duduk siswa, cahaya masuk, bahkan kata yang diucapkan. Nah, padahal jelas-jelas ini pertama kali. Nah, momen tersebut ini disebutnya adalah déjà vu, jadi bahasa Prancis dari artinya pernah melihat. Jadi apakah itu bukti reinkarnasi atau tebakan masa lalu atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Nah, mari kita bedah. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan efek déjà vu itu? Nah, ada beberapa penjelasan ilmiah terkait hal ini. Yang pertama adalah teori glitch memory. Jadi penjelasan ini adalah yang paling populer. Jadi otak kita mengalami kesalahan sinkronisasi. Di saat mengalami pengalaman baru, informasi masuk melalui dua jalur pemrosesan. Nah, biasanya kedua jalur ini sinkron, menyatu jadi satu pengalaman utuh. Tapi terkadang satu jalur itu sedikit terlambat. Nah, otak memproses informasi di jalur cepat, lalu sesaat kemudian di jalur lambat menyusul dengan informasi yang sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otak keliru membaca, sehingga dia mengatakan, tunggu, saya sudah pernah menerima informasi ini sebelumnya. Nah, berarti ini sudah pernah terjadi seperti itu. Nah, yang kedua ada yang disebutnya delay pemrosesan otak atau neural transmission delay. Nah, saat mata melihat sesuatu, sinyal dikirim ke otak. Tapi kadang ada gangguan kecil dalam transmisi saraf, jadi sinyal visual terpecah, sebagian sampai lebih cepat, sebagian terlambat. Nah, saat sinyal lambat akhirnya tiba, otak sudah merekam versi yang cepatnya. Otak lalu membandingkan, ini kok mirip dengan yang baru saja masuk. Nah, hasilnya ada perasaan aneh bahwa hal itu pernah terjadi atau sudah terjadi. Nah, analoginya seperti mendengar gema suara sendiri. Jadi suara asli dan gemanya hampir sama, tapi ada jeda. Jadi otak bingung, merasa bahwa kita pernah mendengar ini sebelumnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya teori familiaritas tanpa ingatan sadar. Nah, kadang déjà vu terjadi karena ada elemen familiar dalam situasi baru yang tidak kita sadari. Misalkan tata ruang yang mirip dengan rumah masa kecil kita atau aroma tertentu yang mengingatkan pada masa kecil gitu dan sebagainya. Nah, otak mengenali kemiripan ini secara bawah sadar, tapi dia tidak bisa mengakses ingatan yang spesifiknya. Hasilnya adalah apa? Hasilnya ada suatu perasaan kita pernah mengalami hal tersebut, itu tanpa tahu kapan dan di mana, seperti itu. Nah, yang keempat ada yang namanya aktivasi otak yang keliru. Nah, hipokampus atau pusat memori otak ini bisa salah sambung saat mengalami sesuatu. Nah, hipokampus dengan cepat membandingkan dengan memori yang sudah ada. Nah, kadang karena kelelahan atau stimulasi yang berlebihan, hipokampus salah mengenali sinyal baru itu sebagai sinyal yang lama. Nah, ini yang menyebabkan perasaan pernah tanpa adanya bukti yang nyata. Nah, untuk déjà vu sendiri itu paling sering dialami orang dengan usia 15-25 tahun. Tetapi makin tua dia makin jarang. Nah, dia juga sering terjadi itu saat kita mengalami rasa lelah atau stres. Jadi karena otak itu mudah menjadi kacau pada keadaan tersebut. Nah, ini bukan tanda gangguan mental, justru tanda otak itu bekerja normal untuk mengecek memorinya. Nah, sahabat pendidik, ini yang menarik. Otak kita, secanggih apapun itu, ternyata bisa glitch ya, bisa salah membaca waktu, bisa salah menyambung data, salah memberi label ya. Tapi pertanyaan untuk kita, apakah kita sebagai pendidik ini cukup sabar menghadapi glitch ya, anak-anak kita dalam proses belajarnya. Saat siswa lupa, saat mereka bingung, saat mereka terlihat blank, hang ya, apakah kita langsung memvonis bodoh atau malas ya? Padahal otak mereka itu sebetulnya sedang bekerja, mungkin sedang delay, mungkin sedang memproses ulang informasi. Nah, sama seperti déjà vu yang sebetulnya bukan kesalahan fatal, tapi bagian dari cara kerja otak. Nah, kesalahan belajar siswa juga bukan kegagalan, tapi bagian dari proses. Jadi mari kita ubah cara pandang kita, jadi jangan selalu memarahi siswa yang lambat paham, karena bisa jadi otak mereka hanya butuh waktu sinkronisasi. Nah, tugas kita apa? Jadi tugas kita itu adalah membantu siswa kita untuk menyambungkan jalur yang terhambat, ya, yang terlambat, bukan memarahi karena tidak secepat siswa yang lainnya.